Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar sosiologi yang berjudul Kelompok dan Organisasi Sosial. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Deviendra Mezolona Pasha dari Universitas Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2135165163336. Lanjut masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok sosial. Sebelum masuk ke pengertian kelompok sosial, kelompok tersendiri mempunyai arti, yaitu di mana kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama dan keanggotaan dan saling berinteraksi, sehingga mereka menumbuhkan persamaan yang ada. Lanjut ke pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial tersendiri merupakan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya, di mana dasar pembentukan kelompok sosial antara lain adalah faktor kepentingan yang sama. Kelompok sosial ini memiliki beberapa faktor, yaitu faktor darah dan keturunan, faktor geografis, dan faktor daerah asal yang sama. Menurut salah satu ahli, yaitu Syarif Musharif, dia mengartikan kelompok sosial, di mana kelompok sosial adalah suatu kesatuan yang berdiri atas dua kelompok atau individu yang telah mengadakan interaksi sosial dengan intensif. Terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya, di mana kelompok sosial memiliki ciri-ciri tentunya. Yang pertama, kelompok sosial memiliki ciri-ciri memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Yang kedua, memiliki kepentingan bersama. Yang ketiga, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Materi selanjutnya ada macam-macam kelompok sosial. Di sini ada kelompok statis. Kelompok statis tersendiri yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan jenis kesadaran di antara keduanya. Yang kedua ada kelompok kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakatan yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak memiliki organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Yang ketiga ada kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan dengan yang lainnya, tetapi tidak menggunakan dalam organisasi. Yang keempat ada kelompok asosiasi, di mana artinya kelompok tersebut memiliki kesadaran jenis dan persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Selanjutnya ada jenis kelompok sosial. Kelompok sosial sendiri ini memiliki jenis. Yang pertama ada kelompok sosial primer. Kelompok sosial primer itu ditandai dengan adanya hubungan individu yang bersifat pribadi, mendalam, dan intensif. Tidak memperhitungkan masalah finansial, misalnya keluarga, paguyuban, RT, dan sebagainya. Kelompok sosial primer ini memiliki peran dan fungsi tersendiri. Yang pertama, membentuk kerangka kepribadian. Yang kedua, sosial dasar. Yang ketiga, mentata laksanakan kehidupan emosional spiritual. Yang keempat, membentuk nilai dasar manusia filantropis. Yang kedua ada kelompok sosial sekunder. Pengertian dari kelompok sosial sekunder tersendiri merupakan himpunan manusia yang terangkum dalam suatu wadah formal berdasarkan kepentingan dan motivasi pribadi masing-masing individu. Kelompok sosial sekunder ini terbentuk karena adanya kesadaran dalam diri individu bahwa untuk mencapai suatu tujuan harus dikerjakan bersama orang lain. Kelompok sosial sekunder ini pula memiliki peranan dan fungsi tersendiri, yaitu sebagai alat mencapai tujuan bersama maupun individu. Aktualisasi ide atau gagasan, implementasi aktualisasi diri, hasrat sosial, kooperasi, dan kompetisi. Yang ketiga, ada perasaan out-group dan in-group. In-group tersendiri yaitu suatu perasaan perikatan antara satu orang dengan orang lain dalam suatu kelompok sosial tertentu. Perasaan tersebut sangat kuat sehingga membentuk suatu perilaku-perilaku sosial tertentu seperti solidaritas, kesediaan berkorban, kerjasama, konformitas, kepatuhan, dan lain-lain. Sedangkan out-group yaitu seseorang merasa bukan bagian dari kehidupan kelompok.
termasuk outset feeling, di mana perasaan output tersendiri itu selalu munculnya perilaku antagonistik dan antipati, sehingga muncul gejala prasangka buruk, paranoid, non-kooperatif, lalai, dan sebagainya. Yang terakhir ada kelompok pembentukan. Kelompok pembentukan diawali dengan adanya persepsi atau perasaan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga akan timbul motivasi untuk memenuhinya. Sehingga ditentukan tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Kelompok ini dilakukan dengan menentukan kedudukan masing-masing anggota, siap menjadi ketua atau siap menjadi anggota. Lalu ada interaksi yang terjadi, suatu saat akan memunculkan konflik. Perpecahan yang terjadi biasanya bersifat sementara karena kesadaran arti itu penting dalam kelompok tersebut, sehingga anggota kelompok berusaha menyesuaikan diri demi kepentingan kelompok. Akhirnya, setelah terjadi penyesuaian perubahan dalam kelompok mudah terjadi. Lanjut ke materi berikutnya, ada organisasi sosial. Organisasi sosial sendiri merupakan sekelompok manusia yang mempunyai tujuan, kepentingan, kegemaran, minat yang sama, dan membentuk sebuah organisasi yang tetap dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Organisasi sosial meliputi organisasi normatif, yang artinya pihak elit menjalankan organisasi atau mengawasi anggota lebih dominan menggunakan kekuasaan normatif persuasif. Bentuk partisipasi dalam anggota ini adalah dengan komitmen moral. Yang kedua ada organisasi utilitarian, di mana artinya pihak elit mengawasi dominasi menggunakan kekuasaan utilitarian. Partisipasi anggota ini berdasarkan komitmen keputusan, yaitu pemikiran hubungan bisnis sangat diperhitungkan untung ruginya. Yang ketiga ada organisasi koersi, di mana artinya pihak elit menggunakan koersi dalam mengawasi anggotanya. Koersi adalah segala paksaan, ancaman, dan aplikasi yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Lanjut, di dalam organisasi sosial ada proses pembentukan kelompok dan organisasi sosial. Yang pertama ada persepsi. Pada dasarnya, pembentukan kelompok dan organisasi sosial dapat diawali dengan adanya persepsi, di mana artinya pembagian kelompok. Persepsi itu pembagian kelompok berdasarkan pada tingkat kemampuan inteligensi yang dilihat dari permainan akademik. Misalnya terdapat satu atau lebih punya kemampuan intelektual, atau yang lain memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu dapat menginduksi anggota lainnya. Yang kedua, tentu saja ada motivasi. Motivasi tersendiri ini artinya distribusi kekuatan yang berimbang akan motivasi anggota kelompok untuk bermain sehat dalam mencapai kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian, dapat memicu anggota lain untuk transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju. Jadi tidak ada konflik dalam kelompok ini. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan sendiri itu artinya terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok ataupun individu. Yang keempat ada organisasi. Organisasi ini dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif. Yang kelima ada independensi. Independensi yang artinya kebebasan merupakan hal yang sangat penting di sini dalam dinamika kelompok. Kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Namun demikian, kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang disepakati kelompok. Yang keenam ada interaksi. Interaksi sendiri merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok. Karena interaksi akan ada proses transfer ilmu dapat berjalan secara horizontal berdasarkan kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. Lanjut ke materi berikutnya, ada dinamika kelompok dan organisasi sosial.
Sebuah dinamika kelompok dengan pendekatan sosiologis dapat diamati dari unsur-unsur pokok sistem sosial sebagai alat analisis dinamika kelompok, yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini artinya segala sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok. Yang kedua ada keyakinan, di mana artinya aspek pengetahuan yang dianggap benar. Yang ketiga ada norma. Norma tersendiri di sini itu artinya perilaku standar yang dapat diterima. Yang keempat ada sanksi, di mana kita semua tahu bahwa sanksi itu adalah sistem penghargaan dan hukuman terhadap perilaku anggota kelompok. Yang kelima ada jenjang sosial. Lanjut ke materi berikutnya, ada dinamika organisasi sosial. Yang pertama ada sistem organisasi, meliputi tujuan, struktur, lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya. Yang kedua ada struktur organisasi yang meliputi kewenangan dan komunikasi. Yang terakhir ada proses organisasi yang meliputi hubungan antar peranan, pengendalian, koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan. Adapun contoh dari organisasi sosial, yang pertama, keluarga, organisasi masyarakat, misalnya Karang Taruna, RT, RW, jajaran desa, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada rumah sakit swasta. Yang keempat ada organisasi pemuda. Yang kelima ada sistem keamanan lingkungan, Sistemling ya. Yang keenam ada pembangunan kesejahteraan keluarga. Yang ketujuh ada tabungan dan koperasi kredit. Itu sedikit contoh dari saya. Sudah di ujung materi, mungkin itu saja materi yang bisa saya share ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diterima secara baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.